Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar di tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya. Pembelajaran yang pertama. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke fokus materinya. Ayo membaca. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk, kita baca bersama. Simaklah bacaan yang akan dibacakan oleh gurumu. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Ya, kalian bisa menyimak bacaan berikut ini. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, kalian telah menyimak bacaan tersebut ya. Kita lanjutkan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau intisari dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, presentasikan di depan kelas. Nah, kalian telah menyimak ya setiap paragraf yang telah dibacakan tadi ya. Tentunya kalian bisa mencari gagasan utama tiap paragraf dari
bacaan yang berjudul banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, terdapat meta konsepnya seperti itu. Kalian bisa menjawabnya ya. Selanjutnya, nah di sini saya akan membantu. Paragraf yang pertama, gagasan utama yaitu penyebab banjir. Informasi penting yang ada di dalam bacaan yaitu musim hujan, curah hujan meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat, pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kemudian, paragraf kedua, gagasan utama, permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Informasi penting, penertiban permukiman liar di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian resiko permukiman di bantaran sungai. Selanjutnya, paragraf yang ketiga, gagasan utama yaitu banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Informasi pentingnya di Manado, banjir dan longsor akibat pembangunan kota. Banyak bukit dan lereng diubah jadi perumahan. Kita lanjutkan. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, kalian bisa membuat ringkasannya sendiri dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, di sini saya akan berikan contoh. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai merupakan faktor penyebab banjir. Warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Pemukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Perhatikan artikel di bawah ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untukmu. Kemudian catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Nah, ini adalah artikelnya. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepo Anyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir. Banyak yang paling tinggi, banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore. Kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Nah, itulah adalah artikel yang dibacakan oleh temanmu. Kalian bisa mencari informasi yang ada di dalamnya setelah teman kalian membacanya dan kalian mengamati atau menyimak dengan baik. Ayo berlatih. Ya, di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Mintalah teman sebangkumu atau teman yang terdekat dengan rumahmu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Nah, kita akan menyimak bersama-sama yaitu teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Iya.
Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas. Saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapat sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Gagasan utama yang didapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh teman. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, kemudian kalian bisa mencari gagasan utama yang kalian dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Nah, gagasan utama yang telah didapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh teman, misalnya, yaitu paragraf 1, perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Yang paragraf yang ketiga, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, kalian bisa mencari gagasan utama setelah membaca bacaan dalam hati. Selanjutnya, ayo renungkan. Apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini? Sebutkan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami semua kegiatan yang telah kamu ikuti. Ya, setelah menyimak video tadi dari awal sampai akhir, tentunya kalian sudah mempelajari beberapa hal. Kalian bisa mencatatnya dalam buku tulis kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kembali pembagian musim di Indonesia kepada orang tuamu. Nah, di video depan tadi kalian sudah menyimak dengan baik. Pasti kalian bisa menceritakan kepada orang tuamu. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.